mereka naik aja langsung ke sini. Lebih cepat ya. Ya, kalau naik soalnya ini sendiri. besi ya. Coba saya tes kekuatannya. Boleh, bisa? silakan naik. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak ya. Dan di segmen ini kita akan grebek seller ya. Kebetulan hari ini saya lagi di Bogor lagi ya. Kemarin kita kan udah ke pabrik sepatu di Bogor. Nah, Bogor ini memang di Ciamas ini memang adalah salah satu industri ya sepatu paling besar di Indonesia. Makanya di sini banyak banget seller-seller sepatu. Salah satunya ke seller Shopee Mall yang mau kita kunjungin hari ini. Kita mau grebek, kita mau tanya-tanya ke ownernya apa sih rahasia suksesnya untuk membuat sebuah brand ya Shopee Mall. Bahkan sampai sepatunya saat ini bukan cuma dijual lokal, tapi juga di negara-negara yang tergabung dengan Shopee Export. Oke, langsung aja ya. Nah, kita sekarang udah ada di dalam gudangnya Polenso nih. Nah, udah ini di sini ada apa aja, mungkin boleh dijelaskan gitu ya. Bagian apa aja karyawannya di sini dan gudangnya itu seperti apa? Yang jelas sih di sini ada sepatu semua ya, nggak ada kue, nggak ada ikan asin. Waduh, jelas ya. Bener nih ya sepatu semua nih ya. Sepatu Bentar, semua. kita cek nih sepatu nggak? Iya sepatu. Ya, Nah, sebelum sepatu di ya. packing kami juga prosesnya banyak di QC dulu seperti ini. Mereka bagian QC dulu, baru dikasih ke meja sini. Ini meja packingan semua yang ini. Nah, sebelum kita kirim ke customer, ya kita lebih teliti dulu lah, dicek dulu segala macam, ada bahan-bahannya, ada lemnya masih ada nggak atau gimana, nanti di QC. Ini bagian QC. Jadi kalau misalnya proses QC itu apa aja sih yang dicek? Nah, misalnya nih si abang ini nih bang di depan ya. Ya. Ya pertama cek ininya ya. Ya. Size-nya tuh Mereka bener lebih diutamakan ke ukuran sepatunya sama terus lemnya, ya kebersihan lah, nggak? kebersihan sendal yang mau dikirim ke customer biar customer kita juga nggak kecewa dengan datang barangnya. Kebersihan berarti kadang-kadang masih ada sisa lem, Ya, masih ada sisa lem dan segala macam. jahitan, benang yang Jahitan nggak rapi, benangnya ada timbul-timbul sedikit, ya itu juga diperiksa. Paling banyak QC-nya itu yang didapat itu QC apa? Salah beda ukuran. Iya, beda warna. ukuran, beda ukuran sama beda warna. Oh, jadi jangan sampai nanti yang QC-in customer-nya di rumah. Iya. Kalau customer QC udah gawat ya. Tapi salah-salah sedikit ada lah, karena ya Atau dua-duanya misalnya kanan-kanan semua gitu. dulu ya semenjak dulu itu kan nggak ada tim QC ya 3-4 tahun yang lewat. Iya. Ya memang ada kanan-kanan semua gitu kan. Nah kalau sekarang alhamdulillah sih belum pernah diketemukan permasalahan kiri-kiri kanan-kanan, nggak ada. Kiri-kiri kanan-kanan ya. Lebih teliti lah dari sekarang, Ya. karena ya tuntutan karena udah Shopee Mall juga kita lebih Karena Shopee Mall. Ya. Shopee Mall kalau misalnya berbuat salah ada penaltinya. ya Dan mereka bisa retur dalam berapa hari kan ya? ya Tanpa- 7 hari Dalam 7 hari Dalam Shopee 7 Mall ya. Tanpa alasan ya. tanpa alasan bisa diretur dan kita ya nanggung resikonya kan, ongkirnya. Tapi itu sebenarnya kelebihan Shopee Mall. Kelebihan Shopee Mall. Jadi jual lebih mahal juga masih laku karena ada satu trust. Kalau Ya. Shopee Mall itu brandnya itu bener. Ya. Istilahnya Bener. SOP-nya tuh jauh lebih bagus dibandingkan dengan star seller biasa. Iya benar. Bener ya? Ya. Nah, berarti ini yang di QC ini adalah barang-barang yang memang sudah laku. Yang mau ya udah invoice yang udah masuk. Invoice masuk, Nah, di QC dulu. ya di QC dulu. Penting ya ini QC ya? Sangat Sangat penting. Berarti QC ini akan mengurangi returan dan komplain. mengurangi permasalahan ya intinya. Nah, sudah banyak permasalahan dalam hidup. Jangan sampai permasalahan ini lagi. Iya bener. Jadi permasalahan apa Bang dalam hidup? Banyak banget bang kalau permasalahan hidup mah. Permasalahan dalam hidup. Oke, berarti ini adalah bagian QC. Nah ini sebenarnya ada yang menarik nih. Coba di sini kamera. Ya.
Ini jadi warna Nah, jadi warna plastik Polenzo ya. jadi kita membedakan antara semua itu kan di sini ada berapa jasa pengiriman ya, ada Shopee Express, Shopee JNT, Express, ID, JNE sama Cepat. Jadi biar tidak paket itu tidak menyatu dengan ekspedisi yang lain, kita bedain plastiknya, pengemasannya. Jadi kalau plastiknya ini beda nih. Nah, kalau kayak gini, yang kuning ini berarti tempatnya di area JNT. Gitu. Ya. Jadi anak-anak juga kalau misalnya paket, apalagi kalau event-event besar kan, gerubak-gerubu segala macam, satu warna semua dengan warna merah, kan ciri khasnya Polen itu kan adalah merah ya, merah putih. Ya. Ya kan. Jadi kalau misalnya packagingnya cuma satu warna, ada JNT, ada yang ke JNE. Mesti lihat di sininya ini JNT atau bukan gitu ya. Sulit. Kalau udah begini kan udah ketahuan nih, ini punya JNT. Karena sering kejadian ya. Iya. Si Cepat akhirnya masuk ke JNT masuk ke Shopee Express, Kebawa ke bawah. gudang masing-masing. Nah, jadi barangnya nggak terkirim, jadi kan tertunda, kasihan customer juga. Tertunda, dan di kita sistemnya ini kan udah dikirim kemarin, ya kan, kemana paketnya? Benar. Akhirnya keluarin barang lagi supaya proses, gitunya jadi nggak jelas returnya kapan ya. Kalau jadi makanya diambil tindakan begini karena lebih mempercepat cara kerja anak-anak aja. Lebih bercepat ya. Berikutnya di sini ada apa? Ini bagian packing semua di sini ada banyak ya sebenarnya. Ada hari ini mereka kebetulan lagi QC barang di gudang juga sebagian, makanya yang bagian packing cuman adanya segini dulu. Biasanya full bang sampai sana. Biasanya full sampai sini ya? Sampai keluar. Sampai keluar. Ke jalanan bang? Iya, ke jalanan juga. Jadi jalan kita portal semuanya bang. Ada acara kawinan ya. Di alamatnya ini setiap yang QC atau yang packing ada tulis-tulis ada inisial mereka inisial juga? Masing-masing ada inisial masing-masing, siapa yang di sini nanti ada tulisannya ya. Jadi ada 2 inisial. Iya, di 2 inisial, yang packing, yang QC sama yang packing. Kalau misalnya terjadi kesalahan, dua-duanya ini dicari inisialnya siapa? Iya, dua-duanya dicari. Tergantung dari foto dari customer. Tolong dong fotoin laba pengirimannya gitu kan. Kalau ada permasalahan kita kan tanya dulu, tolong fotoin laba pengiriman. Nah, kita lihat labanya berapa, siapa inisialnya. Nah, inisial itu yang kita cari. Karena kalau QC kan masalahnya size dan lain-lain ya. Kalau packing masalahnya bukan pesanan orang itu dikasih sepatu ini. Jadi gini bang, kalau walaupun udah di QC sama bagian QC, bagian anak gudang udah nganterin barang ke sini, di QC lagi sama tim QC di sini, pisah-pisahin. Nah, di meja di sini juga di QC lagi sama mereka. 2 kali QC? 2 kali QC. 3 kali malah. Awal datang barang dari pabrik, di QC di luar, baru bisa masuk ke dalam gudang. Dibukain satu-satu tuh bang? Dibukain satu-satu. Bukan satu, QC pertama, QC kedua, QC ketiga. Jadi kalau sampai customer harusnya udah aman ya. Jadi itu memang suatu komitmen. Seharusnya udah aman. Seharusnya udah aman. Seharusnya udah aman. Karena udah 3 kali QC ya. QC di luar, sebelum masuk gudang. Nah, QC setelah invoice datang, QC bagian packingnya. Jadi aman, dan itu sebenarnya adalah garansi dari Polenzo, barangnya tuh sampai kualitasnya sudah standar Polenzo. Ya. Gitu ya. Mantap. Ada apa lagi nih bang ya di sini ya? Ya, ini area bagian packingan. Tapi kalau bagian gudang ada di sebelah, bagian QC barang masuk dari pabrik di luar, ada di luar. Kalau gitu kita balik ke bagian gudang aja sebentar. Boleh? Bagian gudang ya? Ya. Oke, yuk. Sekarang kita lagi ada di mana nih, Pak? Ini tempat area QC barang yang datang dari pabrik. Jadi ini setelah datang dari pabrik kita QC dulu sebelum masuk ke gudang masing-masing ya, sesuai dengan kode barang masing-masing. Jadi kalau barang itu 3 tahun yang dulu saya nggak ada seperti ginian. Barang datang langsung masuk gudang, nggak dicek lagi dan segala macam, langsung dimasukin gudang, langsung dikirim, jadi banyak permasalahan. Ya sekarang kan lebih teliti lagi lah, lebih biar customer juga nggak kecewa dengan barang datang juga gitu kan. Nah,
kita adain tim QC barang yang baru masuk dari pabrik. Berarti ini adalah QC pertama. Ya, QC pertama. Paling banyak penemuan kesalahan di QC pertama atau QC kedua? QC pertama. Berarti kalau ini pulangin. Ya, dibalikin ke pengrajin. ke pengrajin lagi, Ya. biar ya kalau bisa diakalin, misalnya diakalin untuk dirubah, misalnya ada diakalin ya diakalin sama mereka, tergantung mereka aja lah. Rata-rata sih diganti baru. Oke, mantap. Nanti QC pertama, QC kedua. Nah, ini sebenarnya ada yang menarik nih, ya. Tulisannya. Ini kita tahu QC-nya ini kayak gini deh, ya. Nih, ya guys ya. Nih, jaminannya kalau beli Polenzo ya. Ini nggak akan lolos QC nih, kena pulpen, mengkerut mukaannya atau tatak, gelembung tataknya, lem kurang rapi, haknya kurang nempel, warna berubah dari foto, dan bahan ngelupas ya. Nggak lolos QC ya, nggak lolos QC kayak gitu ya. Jadi, Nah, ini barang-barang yang nggak lolos QC nih. ini ya yang Ya. nggak lolos QC masuk. Jadi para pengrajin itu belum ngambil lagi barangnya, ditunda dulu di sini, ya nanti diganti sama mereka. Oke. Ini barang-barang yang nggak lulus QC masuk ke sini. Ya. Jadi QC itu penting ya Bang ya? Sangat penting Bang, karena satu ya customer beli itu ya mereka tahunya kan bagus. Ya memang harus, ya namanya barang baru ya harus bagus dong. Pasti. Ya kan, nggak mungkin kita jual barang cacat dan segala macam. Kecuali kalau kita jual barang bekas, barang second itu beda cerita. Karena yang pada intinya kepuasan batin, kepuasan hati customer. Amin, amin. Oke, kita mau menuju ke bagian dari gudang Polenzo yang lain. Yuk, kita lihat gudang kali ini. Gudang. Oke, siap. Oke, ini ada bagian menarik nih ya. ini bagian apa nih Bang? Ini pantry, ya kalau nama di hotelnya pasti pantry ya. Iya. Kalau nama kantor-kantor besar perusahaan itu pasti pantry. Ya, saya menyediakan buat anak-anak saya yang kerja di sini biar mereka tidak jauh beli kopi dan segala Jajan macam, di luar ya. Kalau jajan di luar bisa setengah jam ya. Nah, Kopi jadi lu balik. untuk menghemat waktu, ya kan. Saya sediain semuanya di sini. Biasanya penuh nih Bang, banyak. Karena belum ada yang belanja aja kali hari pagi-pagi. Oh, ini belanja? Bayar? Enggak. Oh, ini fasilitas kan yang Fasilitas. gratis. Nah, tapi ada yang menarik nih. Ini nih kameranya nih. Ya. Ini nih pernah ada yang komen di Instagram Instagram Cerita Om Botak ya. Kalau kerja itu harus pakai kopi Liong. Nah, ini saya baru tahu nih kopinya kayak gini. Ternyata ini kopi Bogor ya? Kopi ciri khas Bogor. Ciri khas Bogor ya. Jadi ini udah ada gula Dalamnya. dalamnya. Tinggal diseduh doang sama air panas. Jadi teman-teman ya Botakers, kalau mau orderannya banyak, minum nih kopi. Sambil kerja. Minum. Biar otaknya nggak mumet ya. Iya. Kerja terus, semangat. Oke, lanjut. Oke, di gudangnya ke sini. Ini gudangnya, ini barang-barang udah mulai kosong karena Lebaran kemarin ya Bang. Barang-barang udah habis ya, ini ya. Belum pada diisi, lagi diproduksi soal yang lainnya biar penuh lagi. Cara nyusunnya gimana sih Bang kalau untuk Kalau rak yang nyusunnya, baik nih kalau ya. di gudang sepatu? nyusunnya gini, per warna, per nomor. Jadi nomor itu nggak ngacak. Jadi ini misalnya cappuccino semua. Ya, kepentingan semua 38, 39, 39. Ini cincau semua. Ya. Capcin dong kita jual Ya. di sini. Ini warnanya Bang. Oh, ini warnanya Hmm. cappuccino saya pikir. Warna cappuccino. Warna cappuccino Ya, di ini luar dari size-nya. Ini warna grey 40 semua di Ya. sini gitu. Jadi lebih gampang anak-anak ngambil barang. Sebenarnya kalau size kayak gini banyak size mati nggak sih kalau untuk Polenzo gini? Size mati ada sih sebenarnya. Ada. Ada. Tergantung modenya juga. Tergantung mode. Tergantung modenya juga. Tapi kan kalau bikin satu sepatu kan emang harus satu seri kan? Jadi gini, saya untuk produk awal new produk itu bikinnya memang ukurannya semua sama. Semua sama. Ya 38, 350, jadi sama banyak lah. Iya. Sama banyak. Nah jadi kalau saya udah kejual barang nomor yang kosong baru kita tambahin sini. Oh, jadi waktu di repeat 38 doang. Iya 38 39 aja. Oh, Jadi kan? nggak semuanya di order gitu, nggak semuanya kita produksi lagi. Jadi
size yang kosong kita tambahin stok. Tergantung kalau mesinnya trafficnya bagus, ya kita mungkin dari biasanya cuma 10, kalau trafficnya bagus ya 2 kali lipat atau sampai bahkan 3 kali lipat. Oke. Nah, kalau memang penataan truk ini kan kalau yang di bawah sama yang di tengah kan gampang ya. Kalau yang di atas, ya agak susah ya. Ini harus pakai tangga. Dia pakai tangga lah, anak-anak pakai tangga. Pakai tangga ya. Kadang-kadang manjat sini aja bang, desain tangga juga mereka naik aja langsung ke sini. Lebih cepat ya. Ya, soalnya ini besi ya. Coba saya tes kekuatannya. Boleh, bisa? silakan naik. Gue nggak yakin nih kalau berat kayak gini bisa. Enggak, kuat bang. Kuat. Oh, jangan bang. Nanti kita ini apa kasus kecelakaan yang direkam sama kamera ini. Enggak, ini tangga juga nggak berfungsi kan disediain. Mereka langsung naik ke atas. Kuat nih ya, bikin sendiri ya daripada Ya, beli ya. Dilas nih. Dilas. Mantep nih ya. Ke bawah juga dilas. Oh ini nggak gerak nih jadinya ya? Enggak. Wih, iya loh. Mantap. Ya, memang rak ini sebenarnya raknya cukup ideal sih karena karena ini bisa muat 2 orang dewasa. Ya. Jalannya kayak gini masih muat. Masih muat. Ya. Kalau raknya cuma muat 1 orang kayak gini Susah. dia nggak bisa manuvernya gerak ambil barang susah. Jadi rak ini sebenarnya space-nya ideal ya, apalagi tempatnya nggak begitu besar tapi dimaksimalkan dengan baik. Mantep. Biar anak-anak juga kalau misalnya lagi pada ngambil barang 2 orang misalnya berdekatan Ya begini berdekatan kan bisa, ya, kita berdekatan. bisa bolak-balik gitu. Bisa ya. Gitu. Oke ya. Cuma kalau yang saya kayak saya agak susah kali untuk agak sempit ya. Ya kebetulan anak saya pada kurus-kurus semua ya. Jadi kalau masuk orang gudang diukur nih ya. Iya. Wah ini nggak cocok nih orang gudang nih. Ya rata-rata kan anak-anak kan ya jarang ya gemuk-gemuk. Oh jarang. Zaman sekarang ya. Oh. Jarang. Zaman sekarang jarang. Jarang yang gemuk. Oh bisa gitu. Soalnya yang ngelamar ke saya pada kurus-kurus semua bang. Jadi gimana? Berarti pas masih lamar masih orang susah. Setelah udah kerja baru. Alhamdulillah. Jadi ya kita kan kerja cari apa mempekerja. Saya jujur banyak. Dulu saya cari dari awal memang mindset saya itu cari yang kerja itu memang anak-anak yang putus sekolah. Emang ada? Apakah memang itu putus sekolah itu berarti dia menjadikan dia karyawan yang lebih baik, lebih punya motivasi, atau memang sebenarnya lebih ke niat untuk bantu anak-anak? Saya sebenarnya niat membantu mereka daripada mereka tuh main kemana-mana, nggak tahu arah segala macam, akhirnya mabuk dan segala macam. Banyak kan yang terjadi, apalagi di zaman digital sekarang ya. Banyak pengaruh lingkungan itu kan sangat berpengaruh banget ya. Perkembangan teknologi, takutnya mereka ya jadi brutal dan segala macam. Intinya kalau kita nggak selamatin siapa lagi sih? Dan mayoritasnya warga sekitar sini. Saya lebih utamain warga sekitar sini. Cara buka lowongannya gimana? Tanya aja dari teman, ada teman yang mau kerja nggak? Iya, tanya sama teman. Ada saudara yang mau kerja nggak? Ada siapa, sepupu segala macam. Ada teman sekolah, teman permainan gitu kan. Saya tanya, ya ada yang mau kerja, ayo masuk sini gitu kan. Yang penting semangat kerja aja dulu. Mau kerja. Gitu. Yang penting itu dulu. Sama kurus ya bang? Ya, enggak patokan badan enggak. Patokan badan enggak. Jadi yang penting saya bilang, yang penting mau kerja. Semangat kerja tinggi. Siap. Kalau masalah otak, pemikiran dan segala macam kan bisa diasah. Bisa ya. Jadi nggak ada tes apa segala macam gitu untuk masuk. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau untuk bagian gudang ya, Kalau tes buta warna ada bang? Ada. Kita tes dulu. Tanya dulu, kamu buta warna nggak? Jadi mana mau ngaku? Hah? Mana mau ngaku? Ya karena ada juga yang bilang ada ngaku. Padahal mereka pada jujur sih, insya Allah. Pada jujur ya. Soalnya kalau orang gudang nggak paham warna kadang bermasalah ya. Tapi ini ada tulisannya semua sih, nggak terlalu masalah. Kadang kan ada yang baju gitu. Segede berapa font ukurnya bang, masa nggak kelihatan? Ya yang penting bisa baca. Tapi rata mereka bisa baca. Bisa baca ya, oke. Oke, kita udah ke gudangnya, udah ke office-nya, dan sekarang kita akan ke atas ya. Di atas nanti ada studio buat foto, tapi di sana kita akan tanya-tanya kisah nih ya. Udah Irman bangun Polenzo ini
dari nol ya Bang ya. Kisah duka ya. Kisah duka. Nah, tapi sukanya juga banyak. Sukanya. Suka dan duka Ya. bangun dari nol sampai sekarang ini sampai bisa ekspor ya ke berbagai negara lewat Shopee Ekspor ya. Ditunggu di part 2 di video ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman jangan lupa untuk jadi Botakers dengan subscribe channel Cerita Om Botak supaya nggak ketinggalan ya part 2-nya. Karena part 2-nya bakalan daging banget ya, banyak suka dan terutama dukanya ya. Ya. Oke. See you next video. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic, ini intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke? Tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate, kan menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.